Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, jumpa lagi bersama Cikgu Sulas ND. Nah, materi IPA kelas 9 kali ini kita akan mempelajari tentang partikel penyusun benda mati dan juga makhluk hidup. Ya, ini merupakan bab kedua di semester 2 ini. Nah, partikel penyusun materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini subbabnya. Materi yang akan kita pelajari ialah yang pertama, partikel penyusun benda mati dan juga makhluk hidup. Lalu yang kedua, proses pembentukan molekul. Serta yang ketiga, sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Oke, nah kita mulai yang pertama tentang partikel penyusun benda mati dan juga makhluk hidup. Nah, bagian yang akan kita pelajari pada subbab ini ialah apa saja molekul-molekul penyusun benda mati dan juga makhluk hidup, serta atom-atom dan partikel apa saja yang menyusun benda tersebut. Oke, sudah siap ya? Ya, molekul penyusun benda mati dan juga makhluk hidup. Materi atau bahan yang berbeda tersusun atas molekul-molekul yang berbeda, sehingga atom-atom penyusun juga berbeda. Selain adanya perbedaan molekul penyusunnya, perbedaan sifat-sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah perbedaan struktur senyawa selulosa pada batang tanaman singkong, ya, ubi kayu, ini ubi kayu, dan juga contoh. Tidak apa-apa ribut, itu anggap saja suara-suara sumbang suara dari belakang. Ya, di sini ada struktur perbedaan senyawa selulosa pada batang tanaman singkong dan pada singkong, ya. Jadi pada batang tanamannya dengan pada umbinya itu ternyata memiliki struktur senyawa yang berbeda. Oke. Begitu pula pada ini, lihat gambar di sebelah. Ini adalah gambar benda padat, kayu, dan juga ini adalah benda cair. Nah, lihat bagaimana struktur senyawanya. Ya, ini struktur senyawanya. Pada kayu ini ikatan partikelnya rapat sekali, sedangkan pada zat cair agak renggang. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang kedua, atom dan juga partikel penyusun atom. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang partikel subatom serta nomor massa dan nomor atom. Ini gambar merupakan ilustrasi hasil percobaan J.J. Thomson, ya, untuk menyelidiki partikel-partikel penyusun atom. Nah, partikel subatom. Atom tersusun atas partikel-partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan juga neutron. Atom bermuatan netral karena atom memiliki jumlah proton dan elektron sama banyak. Apabila jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron, maka atom tersebut akan bermuatan positif. Demikian pula sebaliknya, apabila elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton, maka atom tersebut akan bermuatan negatif. Ya, perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah partikel elektron, proton, dan neutron. Elektron itu tadi atom negatif, proton atom bermuatan positif, sedangkan neutron atom yang tidak bermuatan atau atom yang netral. Nah, elektron ini penemunya J.J. Thomson, proton Goldstein, dan neutron Chadwick. Elektron memiliki masanya 0 dengan muatan min 1. Oke, kita lanjut saja, ya. Ini kalian bisa ketemu, lihat saja sendiri di tabel. Nah, sekarang kita lanjut ke teori atom. Nih, lihat nih gambar Pangeran Ernest Rutherford. Ya, ini adalah salah satu penemu teori atom. Nah, teori atom itu yang kita ketahui saat ini ada 5 teori. Teori atom ini pertama kali dikemukakan oleh Dalton. Jadi teori atom Dalton, ada teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr, serta teori atom modern atau mekanika gelombang. Nah, sekarang kita mulai dari teori atom Dalton. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Ini kata Dalton, ya. Atom juga merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama. Sebaliknya, atom yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda.
Senyawa adalah materi yang terdiri atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, reaksi kimia merupakan penataan ulang dari atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah setelah mengalami reaksi. Ya, ini model atom Dalton ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 5 ini merupakan kesimpulan dari teori atom Dalton. Lalu yang berikut teori atom Thomson di gambarnya. Kalau yang Dalton tadi polos ya, model atom Dalton. Nah, sekarang kita ke Thomson nih, sudah lebih canggih dari yang Dalton. Nah, J.J. Thomson mengemukakan bahwa atom itu bentuknya itu seperti roti kismis, roti yang ada kismis di dalamnya. Nah, ibaratnya itu kismis itu ya, ini muatan-muatan ini ibaratnya kismis. Itu menurut Thomson. Menurut Thomson juga atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron-elektron ini tersebar di dalam bola yang berbentuk kismis tadi, roti yang berbentuk kismis. Yo, di rumah ada jual tali gantungan flash disk gitu. Ada. Ke rumah saja pintu rumahku selalu terbuka, kecuali saat tidur. Itu wajib ditutup. Lalu kita lanjut yang ke C, teori atom Rutherford. Saya uji coba aplikasi Bunda, kalau berhasil saya ajak Bunda nanti. Ada saya juga. Insya Allah teori atom Rutherford. Nah, ini model atom Rutherford. Ya, di sini. Menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Itu menurut Rutherford. Kita lanjut yang keempat, menurut Niels Bohr. Menurut Bohr, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara itu, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi yang paling rendah, sedangkan kulit atom yang terjauh dari inti atom dia mempunyai energi yang lebih tinggi, lebih kuat. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini inti atomnya di dalam, ini di pinggir ini kalian lihat ada lingkaran, lintasan seperti cincin, lalu di sini ada elektron. Nah, elektron ini bergerak mengelilingi inti atom. Ya, ini orbit-orbitnya. Kalau kalian pernah lihat model tata surya, gambar model tata surya, nah itu sudah dia bergerak pada orbit-orbit tertentu ya, dia bergerak ya. Lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, elektron-elektron ini bisa loncat nih dari kulit dalam ke kulit luar atau dari kulit luar ke kulit dalam. Apabila elektron berpindah ke kulit atom yang lebih luar, misalkan dari sini pindah keluar, maka elektron ini akan menyerap energi. Tapi apabila elektron yang di luar ini dia berpindah ke kulit yang lebih dalam, yang dari sini pindah ke dalam, maka elektron di sini akan memancarkan energi. Kalau dia keluar, dia mengeluarkan energi. Kalau dia masuk ke dalam, dia akan memancarkan. Ya. Tapi apabila elektron berada dalam keadaan yang tetap, maka elektron ini tidak memancarkan energi. Ya, dia tidak bikin apa-apa toh, jadi dia diam saja. Oke, kita lanjut ke teori yang kelima, teori atom modern atau mekanika gelombang. Dalam teori ini, Schrödinger mengemukakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti atom. Ini sama ya dengan yang dikemukakan oleh Bohr tadi. Elektron mengelilingi inti atom, tetapi ini dia sudah lebih canggih nih. Elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya. Ya, kita tahu bersama bahwa kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, besar sekali. Jadi elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya, sehingga elektron tersebut digambarkan seperti awan-awan elektron. Nah, ini luar biasa nih, cepat sekali. Kedudukan elektron dalam kulit atom tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan kepada kejadian ditemukannya elektron. Oke, stop dulu. Kita coba tes. Mungkin kilo tempatnya.